Jatuhan kelas menengah ini memang merupakan tanda bahaya. Kelas menengah bawahnya nih anjlok jadi miskin, tapi kelas menengah atasnya masih punya duit. Artinya, setiap profit keuntungan dari dunia tambang Indonesia itu 50% kembali. Dan itu sudah pernah kita hitung. Jumlahnya nggak main-main, sekitar 500 triliun. Kita perlu buat pajak kekayaan. Ketiga yang paling penting, itu adalah namanya industrialisasi nasional. Halo semuanya, selamat datang di Bincang-Bincang Pekerja. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan ekonomi kelas pekerja. Apa itu ekonomi kelas pekerja? Nah, hari ini kita sudah mendatangkan narasumber yang keren, yang berasal dari kelas pekerja tentunya, karena kita akan membahas lebih jauh apa itu satu gagasan tentang ekonomi kelas pekerja yang tentunya menjadi antitesa dari ekonomi kapitalistik dan neoliberal hari ini. Nah, langsung saja aku akan perkenalkan Bung Gede. Terima kasih, Bung. Sebagai pembicara kita hari ini, ekonom Partai Buruh, yang tentu juga menjadi bagian dari Komite Politik Nasional. Bung Gede, gimana kabarnya, Bung? Sehat, terima kasih, Bung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bung. Alhamdulillah. Sekarang lagi apa nih, Bung, kegiatannya, Bung? Kita lagi banyak ini nih belajar mengenai situasi, melihat data-data ekonomi, data terbaru. Data terbaru ya? Kalau nggak salah kemarin aku lihat banyak tuh data-data ekonomi terbaru yang berkaitan dengan mundurnya ekonomi kelas menengah tuh, Bung. Nah, bagaimana tuh, Bung, pandangan Bung Gede terkait itu? Iya. Jadi ini ya, kejatuhan kelas menengah ini memang merupakan tanda bahaya. Sinyal bahwa perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Karena ini pertama, data yang paling kuat adalah data deflasi, Bung, namanya. Deflasi ya? Deflasi itu artinya penurunan harga. Penurunan harga. Lawannya inflasi. Kalau inflasi kan kenaikan harga barang. Kalau deflasi itu penurunan harga barang. Ini deflasi sudah terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Dan belum pernah terjadi setelah tahun 98 kondisinya. Dari bulan Mei sampai sekarang setiap bulan deflasi terus. Artinya apa deflasi ini? Mungkin ada orang bilang, oh enak kan harga barang-barang turun. Tapi bukan itu sebenarnya. Sebenarnya deflasi itu terjadi karena daya beli sudah tidak ada. Terjadi orang-orang tidak lagi membeli barang yang dulu dia beli. Sehingga barang yang dibeli menjadi menganggur. Dan akhirnya karena lama tidak dijual, udahlah kita kurangilah. Harga jatuh. Kan rumusnya itu kan. Ya. Kalau barang tidak laku, kan pasti harganya jatuh. Ya, Sama juga deflasi. Saat daya beli melemah sehingga orang tidak lagi membeli barang kebutuhan, makanan, segala macam, tabungannya kan habis kan. Awalnya dia mungkin sering ke rumah makan Padang, kemudian dia menjadi berubah, dia akhirnya dia masak sendiri gitu-gitu. Dan ini akhirnya dikonfirmasi dengan data yang lain. Jadi tadi data deflasi ya. Kan kita bilang, ini deflasi 5 bulan berturut-turut. Ada apa nih? Jangan-jangan daya beli melemah. Oke, kita cek data lain. Data apa? Itu data penjualan sepeda motor. Sepeda motor. Kelas pekerja kan pasti belinya sepeda motor. Iya kan? Untuk dia ke pabrik, mungkin istrinya juga ngantar anaknya, segala macam, dia belinya motor. Penjualan motor itu berkurang 30% dari tahun lalu. Besar ya berarti ya? Nah, artinya apa? Daya beli orang-orang yang biasa beli motor untuk menggunakan sehari-hari juga memang benar-benar melemah gitu. Itu data pembelian motor. Tapi ada data lain yang tidak mendukung ini, tapi kita ngerti. Jadi ternyata data semen, harga penjualan semen itu masih stabil, belum terlalu turun. Artinya apa? Orang masih bangun. Tapi siapa sih yang membangun rumah sekarang? Kan pasti kelas menengah atas. Nah, jadi kelas menengah bawahnya nih anjlok jadi miskin, tapi kelas menengah atasnya masih punya duit. Dan itu terbukti dari data lembaga penjamin simpanan. Dia punya data, jadi jumlah, kan yang punya tabungan di bawah 100 juta itu total 99% dari total tabungan. Ya. Itu jumlahnya terus menurun rata-ratanya sampai sekarang. Tapi yang di atas 100 juta itu terus naik. Yang tadi itu yang bangun-bangun rumah itu. Jadi yang orang-orang yang biasa bangun rumah
masih terus membangun rumah karena mungkin mereka mau renovasi apa, mungkin punya rumah baru karena. Tapi yang kelas menengah, yang bawah, yang terlupakan oleh pemerintah ini anjlok 9,5 juta orang. Nah, Nah, mm, kenapa bisa anjlok seperti itu kan? Kan tadi kita bicara ciri-cirinya daya beli melemah. Sekarang kita bertanya nih, kenapa bisa daya beli melemah? Nah, kalau analisa kita ya, yang pertama ini karena memang dulu ada COVID. Saat COVID itu semua negara itu emang drop perekonomiannya karena ada yang melakukan lockdown, ada apa, aktivitas ekonomi berkurang, orang-orang jadi beralih ke online ya kan. Nah, tapi setelah COVID banyak negara-negara yang kembali ke track perekonomian sebelum COVID lagi. Jadi normal lagi. Jadi kalau garis itu gini nih. Sempat COVID, dia naik lurus ke arah yang sama ini. Indonesia dia sempat dulu lurus, kena COVID turun, tapi dia nggak balik ke tracknya. Jadi geser gitu apa namanya, ada gap. Dan ini nggak balik-balik lagi. Amerika tuh balik, Cina balik, Vietnam gitu-gitu. Jadi kita belum kembali ke track pra-COVID. Itu satu. Gara-gara COVID. Tapi kenapa kita gagal untuk kembali ke track pra-COVID? Sebabnya karena kebijakan pemerintah sendiri. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan memang sangat melemahkan daya beli kelas pekerja, menghancurkan daya beli petani karena impor semakin banyak kan, dan yang lain-lain dampaknya bisa di inilah nanti. Itu satu. Yang kedua adalah kenaikan PPN. PPN ini pajak untuk semua orang sebenarnya. Pajak untuk rakyat kecil sebenarnya PPN ini. PPN itu iya. ya. Kemarin naik dari 10 ke 11, dampaknya luar biasa. Jadi harga-harga apa akhirnya ya itu yang menyebabkan daya beli menjadi melemah, tabungan menjadi habis. Itu karena kenaikan PPN yang kedua. Dan yang ketiga adalah pembukaan keran impor pangan, impor tekstil. Sekarang pengangguran gara-gara tutupnya pabrik-pabrik itu sudah 53.000 per bulan ini apa sampai bulan September ya. Itu karena akibat dari derasnya impor-impor tekstil. Akhirnya tutuplah pabrik-pabrik tekstil di Jawa Tengah. Impor baja dan impor-impor lainnya. Jadi itu kebijakan pemerintah sendiri kan? Kementerian Perdagangan yang ini. Itu jadi yang pertama Omnibus Law, yang kedua adalah kenaikan PPN, yang ketiga adalah pembukaan keran impor. Ini yang sangat menghancurkan daya beli masyarakat. Tiba-tiba petani lagi mau panen, impor beras dia. Mau panen ini, impor barang dia, impor barang. Jatuh kan harga-harga, ya petani ngapain bertani kalau gitu kan? Betul. Ya. Hancur, gitu. Ya, menarik juga sebenarnya, Bung. Tadi Bung sudah menjelaskan ya, kemudian bagaimana proses penyebab kemunduran daya beli masyarakat kelas menengah gitu. Jadi saya mencoba kemarin saya lihat ada media yang mengangkat dia jadi melakukan satu survei yang cukup signifikan ke masyarakat kelas menengah ke bawah untuk ketika kelas menengah ke bawah sekarang beli di warteg, di nasi padang gitu ya, di toko-toko kecil, mereka tuh lebih banyak sekarang yang nanyain harga dulu. Jadi dibanding kalau dulu kalau orang mau beli makan gitu ya, itu tinggal beli aja. Tapi kalau sekarang itu mereka pasti bertanya nih, kalau pakai ini berapa, pakai ini berapa, pakai ini berapa. Jadi ada tuh media yang mengangkat itu dan saya melihatnya bahwa wah ini menjadi satu fenomena baru di masyarakat kita karena ternyata tadi deflasi yang Bung sampaikan sebegitu rigidnya itu benar-benar terjadi gitu. Nah, karena penyebab yang tadi Bung jelaskan bagaimana kemudian impor yang masif yang dilakukan oleh pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya sebagai penyebab dari deflasi yang disebabkan oleh ekonomi kapitalistik tadi ya. PPN tadi. PPN juga ya, PPN. Lalu apa sih kira-kira Bung solusi yang bisa kita hadirkan begitu sebagai kelas pekerja, sebagai ekonom kelas pekerja, pemikir kelas pekerja untuk bisa menghadirkan satu solusi nih bagi problem yang kelas menengah hari ini hadapi? Ya, ini kan pertama-tama memang kita harus kembali mengembalikan keadilan sosial. Keadilan sosial ya. Sila kelima dulu tuh kita ini kemarin tidak terjadi kan. Misalkan contohnya PPN. Itu yang dipajaki rakyat biasa. Kenapa yang kaya-kayanya dikasih pengampunan pajak Bung 2 kali? Ingat nggak?
Iya, ya. PPN. Jokowi kan memberikan 2 kali pengampunan pajak. Iya, Itu buat orang super kaya loh itu. Iya, ya. Kenapa kita nggak ambil pajak mereka? Ada apa, ya kan? PPN biasanya kalau nggak salah ya, Bung ya. Misalnya di minimarket tuh. Kena. Itu semua kena PPN. Semua. Kita ke coffee shop Pasti kena PPN. nggak mungkin lepas. Iya. Kemana-mana yang yang dimana itu adalah tempat kita beli sesuatu, ya masyarakat kecil beli sesuatu, kelas menengah beli sesuatu, pasti itu ada PPN. Pasti nggak mungkin nggak. Berarti memang kita bisa declare bahwa PPN itu memang untuk rakyat kecil. Rakyat kecil nggak mungkin lepas Tuh. dari PPN. Nah, orang besar bisa lepas. Bahkan dilepas 2 kali Iya, iya, iya. oleh tax amnesty. Dan kalau misalkan pernah mengalami proses di pajak ya, itu memang sangat terbuka ruang untuk negosiasi. Negosiasi. Apalagi pemain-pemain pajak besar tanpa adanya pengawasan kita, mereka kong kali kong, akhirnya menjadi Rafael Alun yang lain gitu Iya. kan. Oknum-oknum dirjen pajak nih berarti ya. Oknum. Oknum. Iya, kita nggak bicara semuanya rusak ya, Oknum tapi ya. kita kan ada yang rusak. Ada yang rusak. Karena apa? KPK sudah bilang 30% perusahaan sawit tidak punya NPWP. 30%. Sawit itu adalah salah satu industri paling menguntungkan di Indonesia setelah tambang. Di industri perkebunan semuanya dialah sawit itu. Ekspornya sekarang sawit. Tapi kenapa 30% belum terpajaki? Itu duit banyak sekali tuh. Iya. Kalau misalkan 30%-nya kena ya. Sawit itu ya. Heeh. Tapi ternyata sekarang negara ini, pemerintah Jokowi ini malah mensubsidi tepan-tepan sawit, yaitu dengan biodiesel itu. Kan ada dana dari Badan Pengelolaan Sawit, itu dia subsidi tuh kayak Wilmar dikasih 56 triliun, Sinarmas kasih 50. Jadi bukannya kita mempajaki mereka lebih serius, negara subsidi balik. Mungkin dulu ngasih duit kampanye, kita nggak tahu juga kan apa yang terjadi lah tiba-tiba kenapa bisa sangat disubsidi sawit nih. Itu contohnya. Kita tidak adil dalam mempajaki. Itu contoh. Jadi kita harus lebih adil sekarang. Makanya tadi kan solusinya apa? Kita harus lebih adil. Yang pertama, sebelum tadi kita ke pajak, yang pertama-tama yang paling penting sebenarnya adalah sumber daya alam. Karena pasal 33 itu memang ada tapi tidak ada. Kenapa gitu? Ada tapi tidak ada. Tertulis, tapi dia tidak terasa. Dilaksanakan. Tidak terasa, tidak dilaksanakan, tidak diperhatikan. Dia ada di setiap undang-undang paling atas. Lalu begitu dilapisi dengan UU-nya, PP-nya berubah di bawah itu dah. Memberikan semuanya buat non-negara lah kira-kira gitu. Ini yang namanya batubara habis 50 tahun lagi. Selesai, kita nggak punya lagi batubara. Terus tembaga emas 30-an tahun lagi. Nikel yang lagi rame sekarang cuma tinggal 11 tahun. 11 tahun lagi ya. Masa nikel ya, kasus nikel kita sudah punya hilirisasi, kata ekonom Faisal Basri bilang 90% nilai lebihnya, nilai tambahnya itu lari ke Cina. Negara cuma sisa 10%. Ini kan tidak adil sebenarnya kan. Betul, betul. Kita kembalikan keadilan ini, terutama untuk sumber daya alam kita, kekayaan alam rakyat yang sudah hampir habis ini sebaiknya usul kami ya, negara melakukan aksi meningkatkan kepemilikan dalam sahamnya minimal 51% untuk seluruh perusahaan tambang. Ini bisa contohnya kayak Freeport gini berarti. Nah, Contohnya tuh ya. Jokowi sudah melakukannya di Freeport. Nah, kalau Freeport memang dia tuh sudah yang termasuk perusahaan paling tua di Indonesia. Dia tahun 67 masuk. 7 masuk ya. Masuk, dia sudah 2 kali atau 3 kali kontrak karya. Dan dulu kita cuma dikasih 10% saham, jadi 20 selama baru lah. Terus Jokowi kan jadi naik meningkat 51%, bahkan sekarang katanya mau 60%. Itu kita bisa lakukan kayak gitu. Tanpa kita perlu lakukan nasionalisasi atau apa ya, istilah-istilah yang mungkin dibenci dunia internasional ya. Itu sah. Karena milik kita, barang kita udah mau habis, tolong 51% kepemilikan diserahkan semua kepada negara. Jadi semuanya jadi BUMN. Otomatis. Kalau lo mau nambang batu bara di mana, lo harus siap negara masuk sebesar 1%. Apakah sahamnya berupa kasih duit atau apalah, bisa diatur lah. Tapi intinya, setiap profit keuntungan dari dunia tambang Indonesia itu 51% kembali. Dan itu sudah pernah kita hitung. Jumlahnya nggak main-main, sekitar 500 triliun. Per Tambahan. Per berapa waktu tuh? Setahun. Setahun tuh ya? Dan mungkin bisa terus meningkat, tapi kan ada yang nanti habis 10 tahun lagi kan. Makanya harus cepat-cepat kita ambil. Secepatnya ya. Nah, nanti duitnya ini, 500T ini bisa kita kembalikan untuk memperbaiki lingkungan sebagian. Menutup seluruh lubang-lubang tambang yang dikritik oleh para... Ini juga bisa menjadi upaya redistribusi kekayaan negara. Redistribusi kekayaan, meningkatkan upah dari para pekerja tambang.
Kemudian dia juga bisa untuk membangun industri nasional baru, meningkatkan lapangan kerja, hilirisasi. Itu satu, sumber daya alam. Di pertambangan. Yang kedua, perkebunan, sawit. Sawit. Sawit itu penting sekali. Dia kenapa penting sekali? Karena sawit itu hanya tumbuh di Indonesia sama Malaysia. Nggak ada di seluruh dunia dia bisa tumbuh. Bahkan yang sesama khatulistiwa di Brasil kurang bagus hasilnya. Di Afrika juga jelek. Oke. Tapi kan sekarang lagi diserang oleh Eropa, dianggap tanaman yang merusak, apa segala macam. Padahal cuma bisa tumbuh di sini. Dan orang-orang kaya Indonesia ini 50 orang terkaya hampir semua punya sawit. Selain tambang ya. Jadi orang-orang terkaya yang paling kaya itu selalu dua. Kalau dia punya sawit, dia punya tambang. Berdua selalu itu. Semua grup yang orang terkaya di Indonesia punya itu. Dan sawit itu adalah penyumbang devisa terbesar setelah tambang. Tapi yang tadi saya bilang, 30% pengusaha sawit, data KPK, tidak mempunyai NPWP. Artinya kan tidak bayar pajak. Padahal dari total produksi sawit dunia, Indonesia itu menguasai yang terbesar 60%. Malaysia 40%. Itu pun perusahaan Malaysia ada yang ditahan di Indonesia. Tapi dihitung sebagai produksi Malaysia. Tapi kebunnya di sini nih. Jadi secara otomatis kita ini memang pengusaha terbesar karena cuma bisa tumbuh di sini. Tapi memang pajaknya tadi itu kurang diterapkan. Dan ada perlu peningkatan-peningkatan, misalkan pajak di dalam hal misalnya pajak pengusaha sawit itu masih sangat rendah, masih cuma 0,5% gitu. Ini harus ditingkatkan dong. Ya. Menjadi misalkan dari 0,5% menjadi 2%. Terus pajak ada namanya pajak pemetikan TBS itu juga perlu ditingkatkan dari berapa persen ke berapa persen. Jadi intinya sawit ini dia paling menguntungkan dari tanaman yang tumbuh di Indonesia, ya dia harus membayar lebih banyak karena dia paling untung. Kita kan tidak mempajaki yang tidak untung kan, tapi kalau dia paling menguntungkan, industri paling besar, kita harus jadi itu. Tambang kita harus kuasain 51%. Kita minta pemerintahan baru, berani nggak lo? Pak Prabowo Berani itu, harus berani itu. sebagai nasionalis progresif apalah yang kemarin katanya bicara. saya menolak kapitalisme neoliberal. Bayangin, belum pernah ada presiden setelah Soekarno ya yang ngomong tuh kapitalisme neoliberal, cuma Prabowo. Walaupun kita nggak yakin juga. Tahu realisasinya seperti apa ya? Definisinya sama nggak nih, ya kan? Iya. Nah itu satu. Tapi kita harus pastikan, tantang Pak Prabowo, gini kondisinya pertambangan, semua udah mau habis. Kapan rakyat bisa benar-benar memiliki? Kuasain Pak 51%, buat peraturannya, ganti undang-undang minerba. Itu aja saudara. Pak Prabowo buat usulan revisi undang-undang minerba, di approve DPR, katanya kan semua pendukung Prabowo tuh. Cepet tuh paling jadi seminggu. Masalahnya kan kita nggak tahu, nanti di kabinetnya ada pemilik tambang nggak. Terus berapa banyak pemilik tambang yang membohiri anggota DPR, jangan-jangan semuanya gitu kan. Ya. Nanti mereka bilang jangan, tapi kan nanti. Tapi yang penting niatnya itu kita harus mulai. Itu yang pertama. Sumber daya alam, pasal 33. Yang kedua tadi kembali ke soal pajak. Nah, pajak ini berhubungan dengan utang, Bung. Kenapa? Karena pajak dan utang itu adalah istilahnya itu dua sisi mata uang yang mengisi keuangan negara, fiskal. Jadi kalau suatu negara tidak bisa cukup bagus mempajaki, biasanya dia banyak utangnya. Contoh Indonesia. Kita tax ratio kita 9%. Apa tax ratio itu? Artinya perbandingan dari jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan PDB atau total perekonomian. Kita cuma 10% lah. Rata-rata Asia itu 20%. Negeri Skandinavia 50%, OECD 40%, Jepang 35%, Cina sampai 30%. Kita 10%. Thailand aja 20%. Kenapa Indonesia tidak mampu mempajaki perekonomiannya sebaik negara-negara lain ya kan? Iya. Oh, ternyata karena Menteri Keuangan lebih suka ngutang. Ya. Artinya kan, misalkan kebutuhan anggarannya 2.000-an triliun, ya kan? Dari pajak 1.500 triliun, 2.000 triliun. Oh, udahlah kita jangan pajak lagi orang-orang kaya. Gue ngeri sama orang kaya, kita ngutang aja. Bunganya tinggi kan? Bunganya ngeri. Kenapa saya bilang ngeri? 6% sampai 7% itu ngeri. Karena apa? Karena ada negara-negara yang rating utangnya, kredit rating dalam istilah ininya, itu istilahnya peringkat kita bisa berutang itu ada tuh triple A, triple B gitu kalau pernah ngelihat. Itu biasanya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemeringkat. Lembaga pemeringkat Indonesia itu, peringkat utang Indonesia itu lebih baik daripada Filipina sama Vietnam.
Tapi kenapa bunga utang Indonesia di pasar itu 6-7%, Filipina 5%, Vietnam bisa 2%. Padahal peringkat utangnya dua negara ini lebih buruk nih. Kenapa pasar bisa tidak adil gitu kan kepada Indonesia? Apakah pasar di setting, ya kan? Atau apa? Kita nggak tahu kan. Menurut teorinya kan hukum pasar kan memang bergerak sesuai dengan tangan-tangan tidak terlihat. Nah masalahnya tangan-tangan tidak terlihat, tangan siapa? Kita pengen tahu bisa bunga kita ketinggian, Bung. Nggak wajar. Singapura 2%. Thailand 3%. Jadi tetangga kita itu semua segitu ukurannya. Kita sendirian 6%, 7%. Akibatnya apa? Akibatnya kita sekarang setiap tahun bayar bunga utangnya aja APBN 500 triliun. Setiap tahun tuh ya? Setiap tahun. Dulunya zaman awal Jokowi masih 100 triliun, meningkat terus nih selama Jokowi. Karena apa? Karena menterinya Jokowi nih jor-joran ngutangnya. Bunganya dibayar. Bunga ini kita bayar ke siapa sih bunganya sebenarnya? Bukan ke kelas pekerja bunganya ini. Ya. Larinya ke bankir, bank-bank investasi seluruh dunia itu. Global ya? Bank global sama bank dalam negeri, bank himbara, dan siapa sih yang punya uang di bank-bank itu yang bisa sampai miliaran triliunan? Ya lagi-lagi Pengusaha itu. kelompok orang-orang paling kaya. Ya. Jadi buat apa kita mengisi pendapatan negara dengan cara berutang yang bunganya itu dinikmati oleh orang kaya? Ini sistem yang sedang dipertahankan. Dan jangan sampai ini berlanjut, kalau enggak kita chaos. Karena apa? Karena bunga itu akan terus meningkat. Ini nggak wajar. Ya, kita punya solusi. Jadi kita kan ingin meningkatkan pajak tadi kan. Kita pajaki orang-orang kaya. Jadi yang di Indonesia ini belum ada namanya pajak kekayaan. Pajak kekayaan. Padahal biasa itu. Dan itu Pajak sudah progresif sama itu, Bung? beda itu kalau itu di PPH. Sorry. Udah bersemangat. Kita perlu buat pajak kekayaan. Sekarang Perancis sudah mau buat, pokoknya udah banyak lah buat. Dan Skandinavia udah menerapkannya itu 1% dari aset. Jadi lu punya aset, tanah, apa, setiap tahun lu bayar 1%. Belum ada tuh gitu. Itu harus dibuat tuh. Itu bisa tuh kita ngambil uangnya orang-orang terkaya lumayan tuh. Hitungan saya dari total kalau kita terapkan pajak kekayaan itu. Dapat 100 santi. Lumayan lah. Nah. Dan tadi apa pajak sawit. Dan kemudian ada dengan tambahan dari sumber daya alam. Itu totalnya itu bisa akan menaikkan tax ratio kita bisa sampai 15% sampai 20%. Kalau itu yang terjadi, kita banyak pajak, utangnya bisa berkurang. Oke. Jadi kita ke depannya bisa akan terus mengecilkan Betul. jumlah bunga kita. Nah, itu soal pajak dan utang itu namanya fiskal. Ketiga yang paling penting itu adalah namanya industrialisasi nasional. Ini solusi kita yang paling konkret. Karena apa? Karena kalau kita ciptakan hilirisasi industri nasional itu akan meningkatkan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja banyak, harga upah akan naik. Pasti. Karena permintaan akan orang bertambah. Harganya orang-orang akan naik. Jadi teorinya pasar tenaga kerja kan seperti itu. Ya kan? Makin banyak pekerjaan, upah pasti naik. Harapan hidup juga akan meningkat, kekayaan akan semakin meningkat. Dan yang harus dilakukan dalam industri nasional itu adalah melakukan hilirisasi, tapi tidak hanya ditambang, Bung. Harus juga dilakukan dalam perkebunan. Sawit itu kita sangat banyak belum dibangun pabriknya, sawit. Masih banyak turunannya itu sebenarnya. Kita baru bangun pabrik biodiesel aja tuh, harusnya masih banyak sekali. Itu. Sawit itu bisa perkebunan, perikanan juga belum ada industri hilirnya, kehutanan juga belum ada industri hilirnya. Itu dibangun yang modalnya dengan duit yang tadi, yang dari 51% tadi, untuk bangun industri nasional. Jadi itu, kita solusinya 3. Yang pertama, tadi apa? Kita tingkatkan penguasaan 51%, ini akan datangkan pendapatan, kemudian kita renegosiasi masalah utang dan tingkatkan pajak, ini juga pendapatan. Nanti yang ketiga untuk membangun industri nasional. Kira-kira kayak gitulah. Oke, Bung, menarik sekali ya tadi penjelasannya sangat rigid. Aku coba untuk melihat lagi tuh tadi bagaimana kemudian akhirnya negara ini seringkali memiliki fondasi anggaran itu
hasilkan melulu dari hutang gitu. Sementara kita tahu bahwa hutang ini menjerat dengan bunga yang tadi Bung sudah paparkan, ternyata negara kita punya bunga yang cukup besar dibanding negara-negara lain gitu. Lalu ketika kita berhutang, kita melupakan bahwa apa-apa saja yang beroperasi di negara kita sesuai dengan pasal 33, sumber daya itu harus dipastikan kemakmuran bagi rakyat begitu. Tapi ternyata itu luput oleh negara kita. Entah mereka tidak mau memajaki atau mereka takut dengan konsekuensi yang kita juga nggak tahu ternyata apa konsekuensinya begitu. Nah, menurutku 3 solusi yang tadi disampaikan Bung, yang pertama adalah terkait kepemilikan saham yang harus dimiliki oleh negara dari perusahaan-perusahaan besar, entah itu perusahaan tambang, entah itu perusahaan perkebunan, Seluruh perusahaan tambang, seluruh perkebunan tingkatkan pajak, ya. itu harus dimiliki lebih dari 51% gitu. Setidaknya negara mendominasi ya. Minimal 1%. Setidaknya negara mendominasi kepemilikan saham dari pertambangan. Pertambangan. Kalau perkebunan kita pajaknya aja kita tingkatkan, karena kan ini sebuah produk yang ada terus, Bung. Oke. Dia Kalau pertambangan akan habis. Dia habis, makanya kita harus segera memiliki gitu loh. Segera memiliki pertambangan. Kalau perkebunan kan dia terus nih, namanya ada tanah dia kan hidup terus gitu kan. Iya. Nah, lalu yang kedua tadi yang Bung sampaikan adalah kita mulai menggunakan pajak kekayaan tuh. Pajak kekayaan, terus pajak apa namanya kita ini pajak di pasar saham, pajak di pasar surat utang uang, pajak di pasar namanya futures. Futures itu bursa apa namanya berjangka ya. Nah, itu apa namanya perdagangan untuk masa depan itu semua belum terpajaki dengan baik. Jadi termasuk pajak kekayaan juga gitu. Akhirnya itu yang membuat negara kita melulu bilang nggak punya uang, akhirnya mengutang gitu. Sementara kalau itu dilakukan, itu mungkin bisa tuh menjawab persoalan-persoalan negara kita yang butuh modal untuk pembangunan industri nasional gitu. Iya. Nah, karena yang ketiga, tujuan kita sama-sama yang selalu kita suarakan sejak reformasi gitu, sejak sebelum reformasi bahkan, ya itu adalah industri nasional. Tapi sementara itu nggak pernah dilakukan dan kita nggak punya solusi. Hingga hari ini kita punya solusi yang bisa kita turunkan jadi basis material tuh tadi, dari mulai kepemilikan saham pertambangan, terus pajak di perkebunan yang besar, lalu selanjutnya adalah apa tadi Bung? Yang kedua? Industri. Yang itu akan menjadi upaya kita dalam membangun industri nasional modal-modal tersebut. Ya, ini saya tadi agak kelupaan. Jadi gimana tekniknya kita menurunkan bunga surat utang? Itu ada, Bung. Itu kita perlu operasi moneter dan fiskal. Kan sekarang misalkan 6% nih. Nah, gini loh. Sekarang ini kan kalau kita minjam atau kredit ke bank-bank biasa itu kan kalau kita nggak bisa bayar, oh Bu, ini kita restro aja Pak. Bunganya kita kecilin tapi nanti Bapak bayarnya agak lebih lama. Tenornya lebih lama. Tenornya diperpanjang, tapi bunganya kan tuh sama aja sebenarnya. Iya kan? Sama pun juga dengan surat utang. Nah, ini kita harus bisa punya negosiator-negosiator di pasar uang, orang yang kenal dengan bank-bank investasi, orang yang bisa punya jaringan ke bank-bank sentral di luar negeri. Nanti kita bisa lakukan rekayasa ini. Nanti lama-lama bunga kita itu dia akan terus berkurang. Jepang itu paling jago melakukan itu. Negosiator. Bunganya berapa tuh nggak dia sekarang? Berapa tuh? Di bawah 0%. Wih. Di bawah 0%. Jadi dia tuh punya teknik moneter dan sekaligus fiskal yang bagus. Yang tuh ilmunya mungkin, dan kebetulan ada yang kita punya akses ke sana sebenarnya, ke Bank Sentral Jepang. Kita belajar sama mereka. Gimana sih cara kalian bisa membuat bunganya 0-1% gitu? Kan mereka mau, kan katanya, Jepang itu utangnya banyak banget sampai 200% dari GDP. Iya, bunganya 0% bro. Mereka nggak perlu bayar bunga tiap tahun. Kita cuma berapa triliun, bunganya tinggi banget, 500 T. Jadi gitu, orang mikirnya, kita nih utangnya masih belum banyak, banyakan Jepang, banyakan Amerika. Amerika juga 1% bunganya. Mereka mau minjem sebanyak apa, tetap segitu. Kita, begitu agamanya dikit, gila. Mungkin naik 600 T, jangan-jangan bisa 1000 T nih kita bayar bunga. Akhirnya kita cuma ngurusin bayar bunga aja. Dan bunga itu bukan buat kelas pekerja. Yang penting orang kaya, kalau 1%, orang-orang kaya global, 10 orang terkaya di Indonesia, bank-bank paling besar. Ngapain kita subsidi 500 triliun tiap tahun ke mereka kan? Kira-kira gitulah. Itu bisa kita potong. Kita bilang ke bank-bank, udahlah. Kami bayar bunga kalian sekarang sekian aja. Tapi tenornya panjang. Itu kita nego kayak gitu. Oke.
harus mau ya. Teknik kayak gitu tuh yang Iya. perlu kita upayakan tuh Perlu ya. berani orang Berani. Menteri Keuangannya. Siapa tuh? Pak Jiwandono kelihatannya. Lalu satu lagi sih Bung yang penting, saya kira kalau memang nanti kita akan punya satu sistem perpajakan yang progresif tadi yang Bung sudah paparkan, tentu kita perlu punya upaya untuk melakukan transparansi pada masyarakat luas loh. Karena kita nggak hanya negara tuh yang mengawasi, tapi masyarakat kita langsung Tuh. yang mengawasi proses perpajakan negara ini terhadap orang-orang terkaya tadi tuh. Ini di negara-negara maju udah biasa, Bung. Kita bisa ngeliat di website tuh. Oh, misalkan siapa? Kayak Adaro lah, Boy Thohir. Oh, dia pendapatannya berapa? Kelihatan. Oh, dia udah bayar pajak berapa gitu. Orang bisa akses. Akhirnya ya petugas pajak dia nggak bisa kong kali kong dong. Yoi, betul. Karena kan di Indonesia tuh itu nggak kelihatan. Semua tertutup di ruangan-ruangan. Keputusan akhirnya, udah gitu. Kita nggak mau di belakang, di depan. Jadi orang pajaknya ya lu harus berpatokan pada angka itu. Oke, jadi lu kerja berdasarkan itu kan. penting tuh ya. Penting, Kemudian transparansi pajak. upaya-upaya kita dari 3 poin tadi, yang pertama tadi adalah kita memiliki saham di pertambangan di atas 51%, Iya. tidaknya mendominasi saham-saham di pertambangan, lalu kita memajaki perkebunan, Sawit dan menghentikan subsidinya. subsidi sawit yang sebenarnya kita juga nggak tahu tuh untuk kepentingan siapa. Iya. Lalu setelah itu kita membangun industri nasional tuh dari sana. Betul. Nggak hanya terus berhutang ketika defisit anggaran berhutang, sementara bunganya besar sekali. Bunganya gila. Kita harus cari uang dengan baik tuh untuk memanfaatkan tadi borjosi nasional kita yang hari ini terus memanfaatkan sumber daya kita. Kita harus pajaki mereka untuk apa? Untuk pemasukan negara, redistribusi kekayaan, dan jangan lupa kita harus transparansi ke publik tuh agar pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh negara, tapi juga masyarakat mengawasi proses perpajakan kita. Ya, jadi secara ekonomi keadilan sosial itu masih jauh sekali dari pandangan masyarakat kita. Jadi yang kita lakukan adalah untuk memberikan keadilan seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama dalam aspek distribusi pendapatan itu harus diperbanyak untuk terutama masyarakat menengah bawah yang kemarin baru merosot. Kita harus bisa kembali menaikkan kelas menengah kita. Bahkan sedikit yang namanya ketimpangan itu juga terjadi dalam ketimpangan kredit. Ketimpangan kredit perbankan itu sekitar 90% kredit itu 80% mengalir ke korporasi-korporasi besar. Sementara jutaan UMKM itu cuma dapat 20% kredit. Ini adalah ketimpangan yang sangat luar biasa dan kalau ini bisa dibalikan dalam beberapa tahun ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pasti bisa mengembalikan daya beli masyarakat dan menggemukkan kelas menengah kita. Mungkin untuk podcast kita kali ini kita akan cukupkan. Besok kita juga akan ada podcast terkait problem demokrasi di Indonesia. Terima kasih Bung Gede sudah Terima kasih sama-sama. berbagi pada kawan-kawan. Sampai jumpa kawan-kawan di podcast Bincang Pekerja selanjutnya. Terima kasih.